155 dari Prodi Agroteknologi kelas C. Di sini saya membuat tugas video dari mata kuliah pengantar agribisnis dengan topik yang sangat penting dalam dunia pertanian, yaitu sistem pemasaran agribisnis dan pengolahan hasil usaha tani. Mengapa topik ini penting? Karena pertanian bukan hanya soal menanam dan memanen, tetapi juga bagaimana hasilnya bisa sampai ke konsumen dengan nilai tambah yang maksimal. Tanpa pemasaran dan pengolahan, hasil panen tidak memberikan keuntungan yang layak bagi petani. Sistem pemasaran agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang menghubungkan petani dan produsen dengan konsumen. Proses ini mencakup pengumpulan produk, penyimpanan, distribusi, promosi, hingga penetapan harga. Dalam pemasaran, ada beberapa saluran yang bisa digunakan. Pertama, pemasaran langsung, yaitu petani menjual hasil panen langsung ke konsumen. Kedua, pemasaran melalui perantara, seperti pedagang, koperasi, atau perusahaan distribusi. Setiap saluran memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemasaran langsung biasanya memberikan keuntungan lebih besar bagi petani karena tidak ada biaya perantara, tetapi jangkauan pasarnya terbatas. Sedangkan pemasaran melalui perantara bisa menjangkau pasar yang lebih luas, namun keuntungan petani bisa berkurang karena adanya biaya distribusi. Selain itu, pemasaran agribisnis juga melibatkan strategi promosi, misalnya penggunaan media sosial untuk memperkenalkan produk pertanian atau mengikuti pameran agribisnis untuk memperluas jaringan pasar. Tujuan utama pemasaran agribisnis adalah memastikan produk pertanian bisa sampai ke tangan konsumen dengan kualitas terjaga, harga yang sesuai, dan memberikan keuntungan bagi petani. Tanpa sistem pemasaran yang baik, hasil panen bisa saja tidak bernilai tinggi atau bahkan terbuang. Selain pemasaran, pengolahan hasil usaha tani juga sangat penting. Pengolahan adalah proses mengubah hasil panen menjadi produk yang lebih tahan lama dan memiliki nilai jual tinggi. Contohnya, padi diolah menjadi beras, singkong diolah menjadi keripik, atau kedelai diolah menjadi tempe dan tahu. Dengan pengolahan, produk pertanian tidak hanya lebih awet, tapi juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Pengolahan juga membantu petani menghadapi fluktuasi harga. Misalnya, saat harga cabai turun drastis, cabai bisa diolah menjadi sambal kemasan atau bubuk cabai, sehingga tetap memberikan keuntungan. Selain itu, pengolahan juga membuka peluang usaha baru, misalnya pengolahan buah menjadi jus kemasan atau selai yang bisa dipasarkan tidak hanya di pasar lokal, tetapi juga di supermarket besar. Dengan adanya pengolahan, produk pertanian tidak hanya dipandang sebagai bahan mentah, tetapi sebagai produk bernilai tambah yang bisa bersaing di pasar modern. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah susu segar. Jika hanya dijual mentah, daya tahannya singkat dan sulit didistribusikan jauh. Namun, setelah diolah menjadi susu pasteurisasi, keju, atau yogurt, produk tersebut lebih awet, lebih menarik, dan bisa dipasarkan ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Begitu juga dengan buah mangga. Jika hanya dijual segar, masa simpannya terbatas. Tapi jika diolah menjadi jus kemasan atau manisan, mangga bisa dikonsumsi lebih lama dan memberikan nilai tambah bagi para petani. Contoh lain adalah kopi. Biji kopi mentah memiliki harga jual tertentu, tetapi setelah diolah menjadi bubuk kopi siap seduh atau minuman kopi kekinian, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Hal-hal sederhana ini menunjukkan bahwa pengolahan dan pemasaran bukan hanya